semua Bapak Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita akan datang kepada Tuhan memulai persekutuan kita, menaikkan pujian penyembahan kita. Bapakku datang menyembahmu di sini. Ku percaya kau ada bagiku. Bapakku datang menyembahmu di sini. Ku percaya kau ada bagiku. Tak usah ku takut, sebab kau sertaku. Tak usah ku minta, kau di dalamku. Tak usah ku cemas, kau penghiburku. Saat ku lemah, kau kuatku. Ajaib perkasa perbuatanmu. Bapakku datang percaya kau ada bagiku. Tak usah ku takut, sebab kau sertaku. Tak usah ku minta, kau di dalamku. Tak usah ku cemas, kau penghiburku. Saat ku lemah, kau kuatku. Nyanyi haleluya, sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu.
segala kebaikan-Mu, segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu dengan apa yang Ku balas. Segala kebaikan-Mu, segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Bersyukur padamu dengan apa akan Ku balas. Segala kebaikan-Mu, segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu selamanya. Selamanya. Kami sembah, kami puji nama-Mu, kami muliakan Engkau Allah yang kusembah, Allah yang puji. Haleluya, percaya kepadamu, percaya Engkau. Haleluya, Kau puji bersembah nama-Mu, Tuhan kami, Raja kami, Tuhan yang disembah. Haleluya. Bapa yang kusembah, Bapa yang kupuji, Bapa yang kumuliakan, Bapa yang kupuji, ku agungkan Engkau. Yesus, haleluya, Kau kupuji. Aku sembah nama-Mu, ku agungkan. Yesus, anugerah-Mu besar hidupku. Haleluya. Kami menaikkan ucapan syukur kami kepada Engkau, Tuhan, buat anugerah-Mu yang selalu baru, yang Kau limpahkan dalam kehidupan kami, Tuhan. Kami mengucap syukur, Tuhan, ke segala perkara yang dapat kami tanggung dalam Engkau yang memberikan kekuatan kepada kami. Sebab kami tahu Engkau adalah Allah yang hebat, Allah yang dahsyat, Allah yang tidak pernah berubah. Kasih-Nya, kuasa-Nya, kebaikannya dalam kehidupan kami. Terima kasih, Bapa. Terima kasih Kau sangat baik dalam kehidupan kami. Kami menyerahkan segenap keberadaan diri kami ke dalam tangan kasih dan kemurahan Tuhan. Mari Engkau pimpin hidup kami dengan kasih Tuhan. Terutama di hari yang baru yang Tuhan anugerahkan kepada kami pagi ini Tuhan.
Kami mohon berkat Tuhan, kami mohon pimpinan Tuhan, kami mohon perkenanan Tuhan atas kehidupan kami. Mampukan kami Tuhan, sehingga kami boleh berjalan dalam hidup kami sesuai dengan kehendak Allah dalam kehidupan kami. Kami mengucap syukur, kami mengucap syukur. Di dalam nama Tuhan kami berdoa. Berkati firman-Mu yang kami akan baca, kami renungkan pagi ini. Demi nama Tuhan kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Minggu ini kita akan belajar dari seorang murid yang bernama Thomas. Ya, minggu ini kita akan belajar dari seorang yang bernama Thomas. Mari kita akan baca dan perhatikan bersama-sama. Dalam perikop ini ada pengakuan dari seorang yang bernama Thomas. Ya, saya berikan judul renungan pagi ini, pengakuan Thomas. Ya, satu ayat kita akan baca dari kitab Injil Yohanes pasal 20 ayat 28. Ya. Kitab Injil Yohanes pasal 20 ayat yang ke-28. Thomas menjawab dia, "Ya Tuhanku dan Allahku." Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ketika seseorang mengakui bahwa Yesus adalah Tuhan, Yesus adalah Allah, maka ada sebuah hal yang sebetulnya orang itu akan mengalaminya, akan dialami. Jadi kalau seseorang mengaku Yesus itu adalah Tuhan, Yesus itu adalah Allah, maka akan ada perubahan hidup, akan ada sebuah kenyataan hidup di mana orang itu betul-betul mengalami akan pimpinan Tuhan, mengalami akan kuasa Tuhan, mengalami akan pertolongan Tuhan di dalam kehidupannya. Kalau kita perhatikan dari seluruh bacaan dari pasal 20 ini, terutama tentang Thomas. Ketika Thomas mengakui ini, sebetulnya ini adalah menunjukkan sebuah kegelisahan dari pengakuan dia yang sebelumnya, yang mengatakan, kalau aku belum mencucukkan jariku ke tangan bekas paku itu, ke lambung dari Yesus yang ditusuk tombak itu, maka sekali-kali aku tidak akan percaya. Ketika teman-temannya memberitahu bahwa Yesus itu bangkit. 8 hari kemudian, Yesus datang menemui Thomas dan menunjukkan tangan bekas paku itu, lambung yang lobang akibat ditusuk tombak itu. Dan dia mengatakan, Yesus mengatakan kepada Thomas, "Inilah tanganku, dan jangan engkau tidak percaya." Nah, ketika Thomas melihat Yesus dengan tangan yang berlubang paku, bekas paku itu, dan lambung yang lubang akibat tusukan tombak ketika dia disalibkan, Thomas mengatakan, "Ya Tuhan dan Allah." Pertanyaannya, siapakah sebenarnya Thomas? Siapakah Thomas? Jelas, Thomas ini adalah salah satu murid dari Tuhan Yesus Kristus. Ya, menurut catatan sejarah, Thomas ini adalah anak kembar, dan ada yang menyebut Thomas itu dengan sebutan Didimus. Ya, mungkin Didimus itu juga Thomas, Thomas itu juga Didimus, saudara kembar gitu ya. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, pekerjaan Thomas sebelum dia menjadi murid Tuhan Yesus Kristus, Thomas ini adalah
nelayan pembantu. Nelayan pembantu karena memang Thomas ini tidak memiliki perahu, tidak memiliki kapal seperti yang dimiliki oleh Petrus dan Andreas, anak-anak dari Zebedius atau Yohanes ataupun Yakobus. Sama-sama nelayan. Tapi Thomas ini adalah seorang nelayan pembantu atau asisten nelayan karena memang dia nggak punya perahu begitu. Jadi bisa dibayangkan Thomas ini hidupnya hampir selalu berkekurangan. Hal inilah yang membuat dia bersikap selalu hati-hati, ya, pesimis, dan cepat menyangka akan yang terjadi itu hal yang buruk menimpa dirinya. Makanya ketika teman-teman dari murid Tuhan Yesus itu mengatakan bahwa aku telah melihat Tuhan Yesus bangkit, dia nggak optimis, dia nggak mengakui, ya aku percaya, tidak. Dia pesimis karena memang situasi hidupnya yang membuat dia seperti itu. Situasi hidup yang sulit, situasi hidup yang susah yang membuat dia menghadapi kondisi keadaan yang seperti itu. Dan dia menyangka dan akan cepat menyangka bahwa semua itu adalah hal yang buruk yang akan menimpa dirinya. Sehingga dia mengatakan, sekali-kali aku tidak akan percaya sebelum aku mencucukkan jariku ini ke lubang bekas paku di tangannya dan juga lambungnya. Begitu. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ada 3 catatan penting tentang Thomas yang dicatat oleh kitab Injil. Ya, yang pertama ada dalam kitab Injil Yohanes pasal 11, itu adalah peristiwa Lazarus dibangkitkan. Ya, ketika Yesus hendak masuk ke Yudea, murid-muridnya itu melarang ke sana, tetapi Thomas mengatakan, tidak, kita akan masuk, dan mereka mendapatkan kekuatan yang sebetulnya dari Thomas mengatakan, jangan takut, ya, kita harus ikut Tuhan dengan setia, mengiring Tuhan. Kemudian yang kedua, ketika Thomas ini mempertanyakan Yesus itu akan pergi kemana, karena Yesus mengatakan, ya, dalam Injil Yohanes pasal 14 ayat yang ke-6 itu mengatakan bahwa akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Barang siapa datang kepadaku, dia akan memiliki kehidupan. Dan aku akan pergi ke sana, mendahului kamu, pergi kepada Bapa maksudnya. Dan Thomas mempertanyakan kepergian Yesus itu. Dan itu dicatat dalam kitab Injil Yohanes pasal yang ke-14. Dan yang ketiga, yaitu tentang peristiwa kebangkitan. Dan pagi ini kita pelajari. Kembali kepada sebuah pengakuan. Pengakuan kita tentang sesuatu itu menunjukkan sebuah persepsi, argumen yang memang sebetulnya kita miliki. Kalau kita mengakui bahwa ketika kita makan makanan dan makanan itu enak, kita pasti mengatakan, oh makanan ini enak, dan kita mengakuinya bahwa makanan itu enak. Nah, pengakuan Thomas yang mengatakan, ya Tuhan, ya Tuhanku dan Allahku, ini menunjukkan bahwa bukti ada sebuah perubahan hidup yang memang dialami oleh Thomas ketika dia menemui Yesus. Yesus itu betul-betul bangkit. Yesus betul-betul hidup. Dia tidak mati. Nah, apakah yang sebetulnya menjadi perhatian penting dalam kehidupan kita? Ketika Thomas mengatakan, ya Tuhanku, ya Allahku. Yang sebelumnya dia mengatakan, sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, sekali-kali aku tidak akan percaya. Awalnya Thomas menolak, tapi pengakuan yang mengatakan, ya Tuhan, ya Allah, ini adalah bukti sebuah perubahan hidup yang dimiliki oleh Thomas.
Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ketika kita percaya kepada Kristus dan mengakui Tuhan Yesus Kristus itu adalah Tuhan dan Juru Selamat kita, itu adalah pengakuan yang tertinggi yang memang kita miliki. Dan pengakuan itu memberikan sebuah keyakinan kepada kita bahwa iman percaya kita harus dibuktikan dengan sebuah keyakinan yang kita akui bahwa Dia adalah Tuhan dan Juru Selamat dalam kehidupan kita. Pengakuan Thomas memberikan pembelajaran kepada kita untuk percaya pada kebangkitan Tuhan Yesus Kristus. Ya. Pengakuan Thomas memberikan pembelajaran kepada kita untuk percaya pada kebangkitan Tuhan Yesus Kristus. Mengapa demikian? Ya, karena sampai hari ini, terutama orang-orang Yahudi yang mempercayai dari fitnah hembusan para prajurit yang dibayar oleh Mahkamah Agama, yang dibayar oleh pemerintah pada waktu itu. Katakan bahwa para muridnya mencurinya. Sampai hari ini ada orang-orang Yahudi yang tidak percaya bahwa Yesus itu bangkit. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, jika Kristus itu tidak dibangkitkan, maka sia-sialah iman percaya kita. Karena itu, pengakuan kita, keyakinan kita, iman percaya kita hari ini itu membuktikan bahwa Dia adalah Allah yang bangkit dari kematian. Dan kebangkitan itulah yang membuat sebuah perubahan hidup dari banyak orang, termasuk Thomas, yang mengakui Yesus adalah Tuhan dan Allah yang dia percaya. Kalau Tuhan itu bangkit, kalau Tuhan itu dipercayai sebagai Tuhan yang bangkit, maka di sepanjang seluruh kehidupan kita sekarang ini pun, kita akan mengalami sebuah harapan-harapan yang baru, masa depan yang baru. Tidak pernah ada lagi ketakutan, kekhawatiran, kegelisahan yang terjadi karena Yesus hidup. Yesus itu bangkit. Tapi yang menjadi persoalan dalam kehidupan kita, seringkali ketika kita menghadapi sebuah realita yang tidak mudah, seringkali kita mudah pesimis seperti masa lalu Thomas. Kita tidak lagi melihat sebuah semangat optimis yang kita miliki dalam keyakinan kita ketika kita melihat kenyataan yang terjadi dalam kehidupan kita. Yang kedua, mari kita belajar dari pengakuan Thomas ini. Pengakuan Thomas memberikan pembelajaran untuk siap dan tidak takut dengan semua resiko yang akan dihadapinya. Ketika Yesus itu diakui sebagai guru, dan ketika Thomas mengatakan dan berjumpa dengan Yesus itu bukan sebagai guru yang dipercayai, karena Yesus yang disebut sebagai guru itu juga sebagai rabi itu juga dilantik, disahkan, ditabiskan. Tapi pengakuan Thomas tentang Yesus yang adalah Tuhan dan Allah-Nya, tidak ada pelantikan kecuali Allah sendiri yang melantik bahwa dia telah menang mengalahkan maut dan bangkit dari kematian. Allah sendiri yang melantik dan tidak ada legitimasi manusia yang terjadi. Tapi Thomas nggak peduli mau ada legitimasi atau tidak, dia tetap katakan Tuhan, Tuhan dan Allah.
Dan ini mengandung sebuah risiko yang sangat amat besar. Tapi Thomas tidak takut. Dia siap dan tidak takut dengan semua risiko yang harus dia hadapi. Karena itu, mari pun kita belajar. Ketika kita mengakui Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat dalam keyakinan iman kita, maka kita pun perlu menunjukkan kepada banyak orang bahwa ada perubahan hidup yang terjadi. Dan dalamnya mungkin ada resiko yang kita akan hadapi. Resiko dikucilkan, resiko untuk tidak dianggap sebagai teman, tidak dianggap sebagai saudara. Bahkan ada banyak kesaksian yang sebetulnya menjadi harga bayar dari banyak orang yang memang harus ditanggung ketika mengakui itu adalah Tuhan dan Juru Selamat. Diusir dari rumahnya, dikeluarkan dari keluarganya, nggak mendapatkan warisan, dan sebagainya. Dan itu yang terjadi. Tapi pengakuan Thomas pagi ini memberikan pembelajaran kepada kita untuk kita berani siap dan tidak takut menghadapi semua resiko yang harus kita hadapi dalam menjalani hidup dan keyakinan kita kepada Tuhan. Renungkan baik-baik. Apakah kita siap dan tidak takut menghadapi semua risiko yang terjadi? Dan ini bentuk dari sebuah harga bayar yang memang perlu kita bayar dalam percaya dan keyakinan kita kepada Tuhan. Yang ketiga dan yang terakhir, pengakuan Thomas memberikan pembelajaran kepada kita arti penguasa hidup ini. Jadi pengakuan Thomas yang mengatakan Tuhanku dan Allahku memberikan sebuah pembelajaran tentang arti penguasa hidup kita. Siapa yang menguasai kehidupan kita hari ini? Itu menunjukkan kesejatian dari iman percaya kita. Kalau kita dikuasai oleh Tuhan dan Juru Selamat kita, maka yang nampak adalah hal-hal rohani, pikiran-pikiran sorgawi. Tapi sebaliknya, kalau yang menguasai hidup kita ini adalah ego kita, nafsu kita, diri kita sendiri, maka yang terjadi adalah hal-hal yang daging yang nyata. Kalau yang menguasai hidup kita ini adalah jabatan, maka kita akan berusaha sedemikian rupa sehingga kita mungkin juga akan menghalalkan cara untuk meraih posisi, meraih jabatan yang kita inginkan. Kalau kita dikuasai oleh harta duniawi yang kita miliki, maka orientasi hidup kita adalah harta, uang. Ya, siapa sih yang tidak butuh uang? Siapa sih yang tidak butuh harta? Semua orang butuh. Tapi jangan pernah menggantikan Yesus di posisinya dan ketempatkan penguasa hidup kita adalah kekayaan dan harta yang kita miliki. Kekayaan, harta, keuangan, dan sebagainya itu tidak akan pernah kita bawa mati. Tapi iman, pengakuan kita, karakter yang diubahkan, itu yang kita akan bawa. Karena itu, bertanyalah di hati kita masing-masing. Siapa penguasa atas kehidupan kita? Jangan sampai kita dikuasai oleh ego, nafsu, amarah, keinginan pribadi. Jangan sampai kita dikuasai oleh harta dan kekayaan kita. Mari kita tempatkan Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat dalam kehidupan kita. Karena memang Dia adalah Allah penguasa hidup kita. Amin. Puji nama Tuhan. Biarlah Tuhan memberkati kita semuanya. Mari kita akan datang kepada Tuhan dalam doa kita.
Bapa di surga, hati kami melimpah dengan ucapan syukur buat anugerah-Mu yang besar di setiap langkah kehidupan kami, Tuhan. Ajar kami untuk percaya dengan keyakinan kami bahwa Engkau adalah Tuhan dan Juru Selamat atas kehidupan kami, Bapa. Engkau menolong kami, Engkau memberkati kami semua. Biarlah hari ini kami berjalan bersama-sama dengan Engkau, dan kasih Tuhan memampukan kami untuk kami boleh melihat kemurahan Tuhan dinyatakan dalam kehidupan kami, membaharui kehidupan kami, membuat kehidupan kami semakin hari mengalami progres kehidupan yang diberkati oleh Tuhan. Karena itu pagi ini Tuhan kami berdoa, biarlah kami boleh menangkap hati Tuhan, sehingga kami boleh menikmati akan pertolongan Tuhan, dinyatakan dalam pengiringan kami kepada Engkau dalam jalan hidup yang kami lalui, khususnya pada hari ini, dan yang akan kami lalui sepanjang kehidupan kami. Bapak, berkat Tuhan melimpah atas kehidupan kami semua. Terima kasih Bapak. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Kami mengucap syukur. Kami mengucap syukur Bapak. Berkat Tuhan melimpah atas kehidupan kami. Berkati seluruh aktivitas kami hari ini Tuhan. Kami yang akan mengadakan perjalanan, terutama luar kota, untuk Cynthia yang akan kembali ke Jakarta pada hari ini atau besok, Tuhan juga menyertai. Tuhan menolong, memberkati seluruh perjalanan kami hari ini. Pada hari ini kami mohon kemurahan Tuhan. Dan berkat Tuhan itu mengawal kehidupan kami semua. Berkat Tuhan melimpah atas aktivitas kami hari ini. Mari kita angkat kedua belah tangan kita dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menghadapkan wajahnya yang kudus kepadamu dan seraya memberikan berkat sukacita. Berkat damai sejahtera dan limpahkan dalam kehidupan kita semuanya. Engkau akan menjadi kepala dan bukan ekor, dan hidupmu akan mengalami kehidupan yang diberkati oleh Tuhan. Seperti pohon yang ditanam di tepi area akan terus menghasilkan buah. Demikianlah hidupmu diberkati oleh Tuhan dari sejak pagi ini, besok bahkan sampai kepada Maranatha. Kristus Yesus datang kedua kali menjemput kita semua. Di dalam berkat nama Tuhan kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin.